Tiba-tiba Tuhan tunjukkan kepada saya, sepertinya di atas beberapa benua dan di atas negara kita Indonesia sepertinya ada sesuatu yang saya lihat seperti hitam dan pekat sekali dan membuka tangan yang besar seperti seekor binatang yang punya sayap yang bentuknya sangat hitam dan membuka sayapnya itu dan mencoba untuk menutupi beberapa benua yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini, termasuk di bangsa kita ini. Dan saya dengar Roh Kudus berkata, beritahukan kepada umat Allah supaya mereka berdoa. Saya lihat bahwa binatang ini seperti ular naga, tapi mukanya bukan seperti ular naga. Ada kakinya, dan dia sedang berdiri dan membuka kedua sayapnya yang sangat hitam, bentuknya hitam pekat. Ya, matanya merah, dan saya percaya bahwa ini bicara tentang kuasa kegelapan, bicara tentang perbuatan-perbuatan kegelapan. Alkitab berkata dalam kitab Daniel bahwa umat Allah akan menjadi kuat dan mereka akan bertindak. Salah satunya adalah Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk berdoa. Kita sedang ada dalam sebuah musim, dalam keadaan yang orang berkata new era. Tapi saudara harus berjaga-jaga dalam doa. Jangan sampai kita terlena. Ini waktunya untuk umat Allah membangun mesbah pribadi, mesbah doa, mesbah keluarga di dalam rumah. Sehingga saudara dan saya akan melihat terobosan yang besar. Dan ketika tadi saya dengar Roh Kudus berkata, berdoa, katakan kepada umat Allah supaya mereka berdoa. Ketika itu terjadi, maka saya lihat seperti lilin-lilin yang kecil mulai bernyala, lama-lama itu menjadi api yang sangat besar, dan mulai menerobos kegelapan itu. Lalu itu menjadi sebuah bangunan yang penuh dengan cahaya yang berkilau-kilauan. Firman Allah berkata bahwa di akhir-akhir zaman, kebenaran akan seperti air yang menutupi seluruh bumi ini. Saudara dan saya, mari berdoa untuk menyiapkan jalan supaya Injil bisa diberitakan, sehingga kebenaran itu datang dan menerangi hati yang gelap, pikiran yang gelap, kota-kota yang belum menerima firman Tuhan, pribadi-pribadi yang belum mendengarkan firman Allah, bisa menerima kebenaran firman Allah, terang firman Allah itu, supaya mereka tahu jalan keselamatan. Saya doa supaya ini terjadi bagi umat Tuhan, supaya kita menjadi kuat dan kuat di dalam doa. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa tahun 2022 sampai 2024 kita akan menjadi tahun ujian hati bagi banyak orang, bagi pemimpin-pemimpin, bagi pribadi-pribadi, pemimpin kota, pemimpin provinsi, termasuk juga dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tahun 2022-2024 adalah tahun untuk saudara dan saya. Ini menjadi tahun ujian hati. Terkhusus juga bagi keluarga Kristen, kita harus siapkan diri kita sungguh-sungguh. Tahun 2022 sampai 2024 akan banyak masalah yang akan datang, terutama masalah manusia hanya mengasihi dirinya sendiri. Sehingga semua yang dilakukan oleh manusia hanya untuk kepentingan pribadi. Peperangan hanya untuk kepentingan pribadinya. Dalam pekerja, dalam bisnis hanya untuk kepentingan pribadinya. Mereka tidak memikirkan kepentingan orang lain, mereka hanya memikirkan kepentingan golongan. Semua hanya untuk diri sendiri. Mereka menolak hati nurani yang murni. Dan mereka dalam penguasaan roh jahat yang mengontrol mereka. Ketika Bapak Ibu ada dalam situasi seperti ini, maka kita harus cepat keluar dan kembali kepada kasih Tuhan. Tahun 2022 sampai 2024, kita harus hati-hati sehingga kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Tidak hanya mengambil segala sesuatu untuk kepentingan sendiri. Sedang terjadi sebuah pemisahan. Sekarang ini sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan mempelainya. Setan juga sedang menyiapkan pengikutnya. Akan ada benturan yang tidak adil di dalam dunia ini. Orang benar akan mengalami banyak tekanan ketika dia ada di dalam dunia ini. Anda lakukan benar, tapi Anda dipersalahkan. Anda perkatakan benar, tapi itu bisa diputar balik menjadi salah. Sedangkan orang fasik akan bersuka cita.
Mereka sepertinya tumbuh subur seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Mereka tidak kenal masalah, keadaan mereka baik-baik, mereka penuh dengan sukacita. Tetapi kemenangan sejati itu kalau kita tetap percaya bahwa semua yang terjadi dalam dunia ini, yang Bapak Ibu sedang alami ini, mungkin Anda diperlakukan tidak adil, tapi semuanya itu adalah waktu persiapan Bapak Ibu, untuk kita mengalami kemenangan atas kehidupan. Karena ketika Bapak Ibu dan saya tetap percaya, tetap bertahan, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita perhatikan Alkitab bahwa orang benar akan mengalami begitu banyak tekanan, mereka akan dibunuh, mereka akan dipenjarakan, mereka akan diperlakukan tidak adil. Di dunia ini, orang benar akan mengalami begitu banyak tekanan. Orang fasik akan bersukacita. Perhatikan 2022-2024. Saudara dan saya harus semakin kuat, semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mikir diri sendiri, belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Karena sebagai seorang bapa, tidak mungkin Tuhan mau kita hancur, tidak mungkin Tuhan mau kita binasa. Tapi Tuhan mau saudara dan saya beroleh kekuatan. Saya percaya ada perlindungan Tuhan. Percaya juga bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar mempercayai bahwa dari Tuhan itu selalu datang yang terbaik. Segala yang datang dari atas itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita.